Pemirsa Berita Satu, apa kabar? She Magazine, Sharing and Empowering akan menghadirkan berita-berita inspiratif buat para perempuan nih dari Amerika Serikat bersama saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Kalau bulan Mei itu di Amerika dan juga beberapa negara yang lain juga sudah merayakan yang namanya Hari Ibu. Nah, bulan berikutnya, bulan Juni adalah Hari Ayah. Betul. Jadi tahun ini ya, tanggal 20 Juni itu diperingati sebagai Hari Ayah. Jadi banyak keluarga ini berusaha membuat para ayah, kakek ataupun figur ayah dalam keluarga mereka menjadi merasa spesial selama satu hari. Adil kan? Nah, oke pemirsa, She Magazine tentunya menghadirkan berita-berita tentang prestasi para perempuan di seluruh mancanegara di Newsflash. 4 perempuan mencetak sejarah di Amerika Selatan dengan menjadi wasit perempuan pertama dalam pertandingan Copa Libertadores Putra di Argentina. Salah seorang pilot aerobatik perempuan terkenal Rusia menampilkan atraksi memukau di Moskow. Svetlana Kapanina, 52 tahun, mengisi festival Sky Theory and Practice yang menampilkan tim aerobatik serta pesawat dan helikopter kuno. Aktivis pendidikan Malala Yousafzai menjadi sampul majalah British Vogue edisi Juli. Kepada Vogue, perempuan Pakistan usia 23 tahun itu sharing tentang rencana kampanye pendidikan serta tentang kehidupan percintaan dan keluarga. Malala adalah salah satu idola kami. Di sini bukunya aja ada beberapa, termasuk buku anak-anak. Pemirsa, bicara soal buku, kita akan ketemu dengan seorang perempuan asal Pennsylvania bernama Cynthia Kralik. Dia punya perusahaan penerbit yang tujuannya adalah untuk memajukan literasi dan juga mempromosikan lintas budaya. Dan bekerja sama dengan komunitas setempat, Cynthia Kralik ini menerbitkan buku anak dalam berbagai bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, dan juga bahasa Indonesia. My name is Cynthia Kralik, and I'm the publisher and founder of a bilingual children's book publishing company called Morning Circle Media. Berbeda dengan penerbitan lainnya, Morning Circle Media di Orland, Pennsylvania, didirikan Cynthia Kralik dengan misi mempromosikan kemampuan literasi dwibahasa sejak dini dan pemahaman lintas budaya. I feel that Morning Circle Media has a unique mission to address and elevate people of color. We have so many immigrants here, and the richness, the creativity that comes from harnessing all the creative potential of our immigrants, our immigrant communities, is invaluable. Ada 15 buku yang telah diterbitkan Morning Circle Media sejak 2011. Sebagian ditulis Cynthia dalam bahasa Inggris dan Spanyol, bahasa kedua yang dikuasainya. Buku lainnya ditulis dalam bahasa Inggris dan Prancis, Arab, Kreol, juga Indonesia. Being bilingual, it opens your horizons, your way of thinking, your way of treating other people, your way of understanding other cultures. Our Beat Up Chevy adalah buku terbaru yang diterbitkan Cynthia, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris oleh diaspora Indonesia di Philadelphia, Jenny Kurniawati, yang juga membuat ilustrasinya. Buku ini mengisahkan pengalaman masa kecil Jenny berwisata naik mobil tua kakeknya di Jawa Timur. Mereka memang mendedikasikan visi mereka untuk anak-anak, pendidikan anak-anak, untuk supaya mereka mengerti apa itu perbedaan ras, perbedaan bahasa, apa itu komunitas. We have another Indonesian English book, and this is about gardening and urban farming. Haikal Garden mengisahkan diaspora Indonesia di Philadelphia yang mengajarkan putranya berkebun. Donna Bacchus, seniman batik yang menjadi ilustrator bukunya, mendukung diterbitkannya buku anak-anak yang mengeksplorasi keragaman budaya seperti ini. Well, Philadelphia is so diverse, but unfortunately, for so many years, many of these immigrant children only saw the stories of white children. So now it's nice to see that there are organizations that care about making sure that there are books about
the immigrant culture, because they're just as American. Cynthia yang dibesarkan dengan kecintaan terhadap bahasa dan budaya juga menanamkan kreativitas dalam membesarkan kedua anaknya. Salah satu putrinya, Alyssa Kralik, bahkan menjadi ilustrator di beberapa buku yang ditulis Cynthia. Keduanya juga menulis buku Baker Bear Bakes a Cake, favorit Cynthia, yang menjadi salah satu buku terlaris. Dengan misinya ini, keuntungan finansial memang bukan tujuan utama Cynthia mendirikan Morning Circle Media. A man with a lens needed to find. It ain't money. No, because I'm a teacher, I think, and because I love culture and I love being with people and learning about other cultures, it just feeds my soul. Saat ini, Cynthia dan Alyssa tengah menyelesaikan buku The Rise and Fall of Sandcastle Town dalam bahasa Inggris dan Gaelic, Skotlandia, yang terinspirasi oleh ibu Cynthia dan rumah tua miliknya. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Tadi juga ada Donna Backus. Nah, dia ini selain seorang ilustrator juga seorang pelestari batik loh. Tapi ceritanya nanti ya. Dan masih banyak tentunya cerita-cerita yang akan kami sampaikan setelah yang satu ini. She Magazine sharing dan empowering di sebuah kota kecil bernama Somersworth di negara bagian New Hampshire. Pasangan diaspora yang tinggal di kota ini berinisiatif untuk membuka sebuah restoran dengan nama Tasha's Kitchen. Nah, restorannya ini mendapatkan sambutan yang positif, pemberitaan yang baik dari media lokal. Dan ada menu favoritnya yaitu Tour of Indonesia. Kayak apa ya? Kita lihat yuk. Lumpia Semarang, mie bakso bola tenis, nasi ayam penyet, hingga lontong sayur. Makanan-makanan khas tradisional seperti ini sudah biasa di Indonesia. Tapi di Amerika, makanan khas Indonesia menjadi makanan istimewa. Apalagi bagi warga diaspora Indonesia yang bermukim di kota Somersworth, sebuah kota kecil yang terletak di negara bagian New Hampshire, pantai timur Amerika. Di kota Somersworth, New Hampshire, ada sekitar 10-11 ribu penduduk. Namun, 2.000 dari penduduk itu adalah orang Indonesia. Nah, ini sangat menarik karena seperti di belakang saya, ada restoran bernama Tasha Kitchen yang dibangun oleh Tasha dan Marcus yang sudah tinggal di Amerika selama 15 tahun. Nah, yang datang ke restoran ini bukan hanya orang Indonesia, tapi juga penduduk di kota ini. Suasana di restoran ini serba Indonesia. Hiasan dinding, musik, hingga papan menu, semuanya berbahasa Indonesia. Tentunya dengan informasi terjemahan dalam bahasa Inggris. Inilah pasangan suami istri Tasha dan Marcus Subroto, pemilik Tasha Kitchen yang mendirikan restoran ini sejak tahun 2019. Mereka adalah diaspora Indonesia yang merantau ke Amerika sejak 15 tahun lalu. Seluruh menu dimasak sendiri oleh Marcus Subroto, diaspora Indonesia asal kota Semarang. Sementara Tasha yang berasal dari kota Surabaya menjalankan manajemen sehari-hari. Pertama kita demen makan, gitu. Makan makanan yang dari kampung aku, Semarang, ya kan. Kita suka kangen makanan di Semarang, tapi nggak bisa bikinnya dulu gitu. Jadi caranya aku telepon ibu aku, telepon mama aku, aku kasih resepnya dong, aku kangen banget makanan ini. Jadi dari situ kita belajar masak berdua, ya kan. Cari makanan Indonesia di sini kan susah. Zaman dulu ini bilangnya ya kan, susah, belum ada restoran-restoran kayak sekarang. Jadi ya gimana caranya supaya kita bisa makan, kita bisa bikin gitu. Kita coba-coba bagiin makanan yang kita bikin, terus mereka semua pada cocok. Akhirnya kita punya ide gimana kalau kita buka restoran aja. Saya sudah 4 macam favorit saya makan di sini, gado-gado, bakmi komplit,
empek-empek, sama baru-baru ini saya coba ikan bakar. Bagi saya sangat bangga sekali karena di mana restoran Indonesia ini berdiri di kota yang terpencil ya, dari kota besar. Karena saya dari kota besar sebelumnya. Saya juga baru di kota sini. Jadi sangat bangga juga sebagai seorang Indonesia ya. Restoran ini juga mendapatkan review positif dari media lokal seperti harian Foster Daily Democrat dan majalah Business New Hampshire. Promosi restoran dilakukan lewat digital melalui berbagai situs online lokal. Sementara, harga makanan terbilang cukup terjangkau, terutama bagi warga diaspora yang banyak bekerja di berbagai pabrik di kota ini. Aturan protokol kesehatan sesuai aturan kota karena pandemi juga diterapkan. Kan nggak pernah ada. Jadi pas ada, memang senang banget karena bisa cobain makanan Indonesia, karena saya masih cinta Indonesia ya. Bagi pasangan Tasya dan Marcus Subroto, ada kebanggaan tersendiri menjual makanan Indonesia di Amerika. Menu-menu di restoran ini bukan hanya untuk para pembeli, tapi sekaligus untuk mempromosi kuliner dan budaya Indonesia. Untuk menu kita apa yang kita bisa gitu loh, apa yang kita bisa masak, ya itu kita jual gitu. Mayoritas di Summer Food ini kebanyakan orang Manado. Dan mereka juga cocok gitu loh, lain gitu. Mereka kan lain kalau mau ke sini makan itu, oh ini something new gitu, yang nggak pernah mereka hari-hari makan gitu. Jadi so far so good. Ini menu andalan kita, namanya Tour of Indonesia. Jadi kalau seperti banyak resto-resto Indo, dia suka namanya Ristafel yang beberapa macam menu. Tapi di sini kita namain Tour of Indonesia karena kita ada beberapa masakan yang dari beberapa daerah yang berbeda. Ini namanya tahu gimbal. Nggak banyak orang tahu. Kalau aku boleh bilang, mungkin di Amerika cuma di sini yang ada jual ini tahu gimbal. Kenapa? Karena ini makanan favoritku dari kecil. Gitu. Dari aku sekolah aku suka sekali makan ini. Untuk menjaga kualitas, pasangan yang mempunyai dua remaja berusia 16 dan 14 tahun ini terus berinovasi, membuat masakan Indonesia agar lebih dikenal di kota ini. Terima kasih Mbak Tasya, terima kasih Mas Marcus. Nah pemirsa, itulah obrolan kita dengan Tasya Kitchen di Somersworth, New Hampshire. Mereka berdua adalah benar-benar inspirasi ya, karena dua diaspora Indonesia yang mempromosikan Indonesia melalui makanan. Pokoknya keren-keren banget. Saya Audrey Utoyo, Naratama, VOA. Kalau dilihat dari menu yang dipasang di website ya, harga rata-rata makanan yang dijual itu seporsinya sekitar $10 atau mungkin sekitar 150.000. Standar lah ya. Standar. Dan menarik sekali itu ya, dihidangkan seperti itu. Ada makanan misalnya sate, ada segala macam dalam satu piring. Kalau saya sih pengennya dibuat nasi bungkus. Jadi kayaknya semua jadi satu, itu lebih menarik buat selera Indonesia. Oke, She Magazine masih banyak cerita lainnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih menyaksikan She Magazine, Sharing and Empowering, yang sekarang menghadirkan profil perempuan berprestasi. Namanya Donna Backus, pemirsa. Dia adalah seorang warga Amerika Serikat ya, yang ada di Pennsylvania, dan dia ini giat melestarikan batik. Latar belakangnya memang dia ini lahir dari keluarga yang nyeni banget nih ternyata. Menarik sekali ya kisah perjalanannya Donna ini. Dia bersama suaminya pernah tinggal di Indonesia selama 18 tahun. Jadi tidak heran dia juga bisa baca bahasa Indonesia bersama juga dengan suaminya. Dan dia melestarikan batik ini dengan penuh kecintaan tersendiri terhadap budaya batik.
karya Donna Bakers. Ada mural besar di kota Philadelphia. Letaknya di stasiun kereta api di salah satu jalan utama dekat pusat kota Philadelphia dan merupakan proyek kerjasama dengan pemerintah kota. Pelukisnya ada kaitan sejarah dengan Indonesia. Sekarang kita temui di rumahnya. But this is something I did back years ago when I first started learning batik. My name is Sri Rejeki in Indonesia. My kakek angkat gave me that name, Sri Rejeki. He was Javanese. Nama aslinya adalah Donna Bakers. Besar dari keluarga seniman dan mengambil kuliah S1 dan S2 di jurusan seni. Karyanya dipamerkan di beberapa galeri dan juga Philadelphia Art Museum. My great-grandmother, my grandmother, and my mother were all watercolor artists. Mulai mengenal seni batik saat kuliah, lulus dari sekolah pasca sarjana, Donna menikah dengan dosen ekonomi Lindy Bakers. Karena pekerjaan suaminya, tahun 1989 pasangan ini pindah ke Indonesia dan menetap 18 tahun. We lived with an elderly couple. They were a Javanese couple. We called them Kake and Nene. And she wore this. She was so old. She wore the whole kabaya every day. And she gave this to me, or the family gave it to me after she died. Waktu baru datang ke Indonesia, waktu datang ke Bandung, 3 bulan pertamanya kami tinggal dengan keluarga ini, dengan kakek dan nenek ini. Ini saya suka pakai untuk memperlihatkan waktu saya mengajar ini klasik Jogja. Traditional pattern. Sekarang, dia lebih banyak mengajar seni melukis batik di sekolah maupun organisasi komunitas di beberapa kota di Amerika. I was obsessed. I would go to Jogja and Solo, and I would pick up different batiks. I have a small collection, and I loved that. And then when I came back here to the U.S., I was able to teach the history of batik to the students. And the students were crazy over it. They loved it. Kedekatannya dengan komunitas Indonesia dan seni batik melahirkan sebuah buku fiksi tentang warga Indonesia dan warisan batiknya. I created one story. Of course, it's a fictional story, but it's actually inspired by many other stories. So everything in here, most of it is true. I created this when I was learning batik. So it's batik cap. So batik cap is interesting because one cap can do many things. It can look many different ways. Sama nggak? Ya, sama. Coba lihat bedanya. Oh, beda warna Ini aja. beda warna aja dan juga caranya beda sedikit. Dari Philadelphia, Alam Burhanan dan VOA. Sekelompok anak muda di Afrika memenangkan sebuah lomba untuk menciptakan sebuah rumah dengan emisi karbon yang minimal. Wah, rumahnya lengkap banget pemirsa. Ada tenaga surya, terus juga ada pendingin pasif, ada tempat penampungan air, terus ada kebunnya juga. Pokoknya berusaha mengeluarkan jejak karbon itu sesedikit mungkin. Kita lihat yuk. Sebuah tim yang terdiri atas 9 mahasiswa dan profesional muda Afrika Selatan memenangkan kompetisi bangunan dan desain lokal My Clean Green Home yang pertama. Lomba ini menantang para desainer untuk membangun rumah yang tidak menghasilkan emisi karbon dengan anggaran $12.000. It's a good way to bring what we believe and what we study to the general public and to actually share this with the city of Cape Town and the festival to actually educate people more about net zero carbon buildings. Meski berukuran kecil, hanya 70 meter persegi, kualitas rumah ini mengejutkan publik. Being green is always expensive, so it can't be rolled out to everybody. But if this is sustainably, economically viable, then it makes a lot of sense. Menurut otoritas Cape Town, bangunan-bangunan di sini memakai 38% energi kota ini dan menghasilkan 58% emisi karbon. Para pejabat Cape Town ingin semua bangunan baru di kota ini netral karbon mulai tahun 2030. People can take elements of this home and bring it into their own houses, or they can rethink what a house might be. Pakar bangunan ramah lingkungan Afrika Selatan mengatakan, konsep emisi neto nol tidak boleh terbatas di Cape Town saja. Emisi neto nol tercapai saat emisi yang keluar diseimbangkan dengan menyerap jumlah yang setara dari atmosfer. My Clean Green Home project could definitely be applied
nationally. It is an example of a project that is net zero. You can go and see it. It's been built during COVID. It's been built with materials that we already have available, and that shows that it is possible. Afrika Selatan sudah bertahun-tahun mengalami giliran pemadaman listrik yang membuat warga tidak mendapatkan aliran listrik selama berjam-jam. Ironisnya, masalah listrik inilah yang membantu mendorong lebih banyak warga Afrika Selatan untuk menghasilkan bangunan dengan emisi neto nol. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ternyata bisa juga ya punya rumah yang hijau, ramah lingkungan, tapi juga tetap ramah di kantong. Dan pilihan yang kayaknya sudah harus kita pikirkan untuk menjadi masa depan. Bagaimana pemirsa liputan-liputan dari She Magazine kali ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua dan terutama juga untuk bagi para perempuan. Kita selalu mengangkat cerita-cerita sukses dari para perempuan di seluruh mancanegara. Saya Ian Umar dari apartemen saya undur diri dulu. Dan saya Vina Muptadi dari pojokan rumah saya di negara bagian Maryland. Kita akan sharing and empowering lagi hanya di She Magazine di Berita 1 pekan depan. Bye!